Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1941, Sangat Tak Tahu Malu. 10 Neraka Mutlak, Gua. Suzimo bermain dengan belati gelap di tangannya sambil merenungkan Kaisar Guntur. Tiba-tiba, Tang Zi bertanya, apa yang terjadi padamu sebelumnya? Kaisar Guntur dan Suzimo berkomunikasi melalui kesadaran roh mereka sepanjang waktu dan Tang Zi tidak dapat mendengarnya sama sekali. Namun, dia masih bisa merasakan kelainan pada Suzimo. Tanda seru. Tidak banyak. Suzimo menjawab dengan santai dengan ekspresi tenang. Masalah Kaisar Guntur sangat penting dan dia tidak bisa memberitahu siapapun dengan santai. Tatapan Tang Zi beralih ke belati gelap Suzimo. Tiba-tiba, pupil matanya sedikit mengerut sebelum kembali normal. Dia tidak bisa tidak bertanya, luka di tanganmu sudah sembuh. Dia paling tahu betapa menakutkannya belati hitam itu. Tidak hanya belati yang tajam, mereka bisa merobek luka terbuka dan menyebabkan sejumlah besar kekuatan hidup dihancurkan, menyebabkan darah mengalir tanpa henti. Fisiknya sangat kuat dan kemampuan regenerasinya mengejutkan. Meski begitu, luka di lehernya yang disebabkan oleh belati gelap tadi baru saja sembuh dan bekas darah bisa terlihat. Namun, luka di telapak tangan orang di depannya jauh lebih dalam dan lebih serius daripada luka di lehernya. Sekarang, itu sudah sembuh tanpa tanda-tanda cedera. Apa fisik dan garis keturunan orang ini? Suzimo hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Masalah tubuh sejati teratai hijau miliknya adalah salah satu rahasia terbesarnya dan tidak boleh diungkap. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Tang Zi yang tidak jauh dan bertanya dengan tatapan cerah, bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang dewa tertinggi yang disempurnakan ini? Tang Zi tanpa ekspresi saat dia bertemu dengan tatapan Suzimo. Tanpa menghindarinya, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku juga mendengarnya dari tempat lain. Itu semua rumor dan saya juga tidak tahu apakah itu benar. Sebenarnya, Tang Zi sudah merasa sedikit menyesal. Namun, mengingat temperamennya, dia tidak akan mengungkapkan emosi apapun. Dalam keadaan normal, dia pasti tidak akan mengungkapkan rahasia seperti itu kepada orang luar dengan santai. Selanjutnya, mereka berdua tidak saling mengenal dan hanya bertemu secara kebetulan. Alasan mengapa dia mengungkapkan rahasia itu adalah karena apa yang dikatakan pembudidaya berjubah hijau sebelumnya. Kebanggaan dan keberaniannya menggerakkannya. Dia bisa merasakan bahwa pembudidaya berjubah hijau berbeda dari yang lain. Dia berbeda dari semua orang yang pernah dia lihat sebelumnya. Kamu boleh pergi. Saat imajinasi Tang Zi menjadi liar, suara Suzimo terdengar. Orang ini memang menepati janjinya dan tidak menyerangnya. Namun, Tang Zi tidak pergi. Dia melihat sepasang belati gelap di tangan Suzimo dan mengerucutkan bibirnya dalam diam. Suzimo sedikit tercengang sebelum dia mengerti. Dia tidak bisa menahan tawa dan bertanya, mengapa? Anda ingin membunuh saya sebelumnya dan sekarang Anda ingin sepasang senjata ganas ini kembali. Petik 2. Di bawah tatapan Suzimo, Tang Zi merasa sedikit malu dan pipinya memerah. Dia tahu dalam hatinya bahwa pikirannya sedikit naif dan berlebihan. Namun, senyum orang itu benar-benar menjijikkan. Aku menepati janjiku dan membiarkanmu pergi, jangan memaksakan keberuntunganmu. Suzimo menggerakkan tangannya dan belati bertabrakan dengan lembut, mengeluarkan suara yang jelas saat bunga api beterbangan. Dia berkata dengan senyum palsu, sepasang belati ini dapat dianggap sebagai harta karun karena mereka dapat memotongku. Mereka akan menjadi milikku di masa depan. Meskipun Tang Zi tanpa ekspresi, dia akan meledak secara internal. Untuk berpikir bahwa saya berpikir bahwa orang ini luar biasa sebelumnya. Sekarang, saya tahu bahwa dia sama seperti orang lain. Dia sangat tak tahu malu dan serakah. Tang Zi diam-diam frustrasi dan tatapannya dingin. Ayahnya telah menempa belati gelap untuknya secara pribadi dan itu sangat berarti baginya. Dia telah membawa mereka selama bertahun-tahun dan tidak pernah kehilangan mereka. Untuk berpikir bahwa mereka akan jatuh ke tangan orang luar hari ini karena kecerobohan. Jika itu adalah waktu lain, dia akan membunuh orang ini sejak lama. Tapi sekarang dia berada di kota Guntur Absolut, garis keturunannya ditekan dan kekuatan tempurnya tidak bisa dilepaskan ke puncaknya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menyerang, dia mungkin tidak cocok untuk orang ini dan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Pada pemikiran itu, Tang Zi menggertakkan giginya dan menatap Suzimo dengan dingin sebelum berbalik ke arah pintu masuk gua. Setelah mengambil beberapa langkah, dia masih marah. Dengan punggung menghadap Suzimo, dia berkata perlahan,
aku pasti akan mengambil sepasang belati ini secara pribadi. Dengan mengatakan itu, Tang Ziyi menghilang ke dalam kegelapan gua. Ying Fei dan yang lainnya tiba di dekatnya dan mencari tas penyimpanan beberapa pembudidaya yang meninggal untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang berguna. Esens Qi diisolasi di 10 neraka absolut. Setelah pertempuran besar, beberapa ramuan yang dapat memulihkan esens Qi sangat penting. Bos Ying, sepertinya ada aktivitas di gua itu di sana. Ekspresi Ablek Immortal berubah saat dia memelototi gua tidak jauh dan berbisik. Bahkan tanpa pengingat orang ini, Ying Fei sudah merasakannya. Ada orang di dalam gua. Ying Fei menyeringai dengan ekspresi dingin dan melambaikan tangannya. Para pembudidaya di belakangnya mengerti dan memanggil senjata dan harta dharma mereka, membentuk pengepungan di sekitar pintu masuk gua saat mereka mendekat perlahan. Tak lama kemudian, sesosok ungu muncul di pintu masuk gua, itu adalah Tang Ziyi. Bos Ying, dia sendirian. Ablek Immortal menyeringai penuh semangat. Untuk kelompok seperti mereka pasti tidak akan membiarkan siapapun pergi jika mereka sendirian atau dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Itu karena selama kelompok mereka bergabung, hampir tidak ada bahaya dan mereka bisa membunuh pihak lain tanpa banyak usaha. Ini dia. Ying Fei menyipitkan matanya sedikit dan kilatan dingin melintas saat dia mengenali Tang Ziyi. Sebelum memasuki 10 neraka absolut, dia sudah bertanya-tanya dan menemukan bahwa Tang Ziyi sangat misterius dan kuat, tidak bisa dianggap enteng. Bos Ying, serahkan orang ini padaku. Seorang pembudidaya pendek di samping berbisik, jika saya membunuh orang lain, saya mungkin bisa masuk ke bagian bawah peringkat berburu. Baik, Ying Fei berkata dalam-dalam, ayo, hati-hati. Wanita ini mungkin merepotkan untuk dihadapi. Petik 2. Jangan khawatir, Bos Ying. Apakah Anda tidak mempercayai metode saya? Petik 2. Kultivator pendek itu terkekeh dan menyerang Tang Ziyi dalam sekejap. Meskipun pembudidaya pendek bahkan tidak dipinggang orang biasa, teknik gerakannya sangat cepat dan dia tiba di depan Tang Ziyi dalam sekejap mata. Dia mengolah dao pembunuhan dan seperti ikan di air di lingkungan 10 neraka absolut. Dalam kelompok ini, jumlah orang yang dia bunuh adalah yang kedua setelah Ying Fei. Mati! Kultivator pendek itu berteriak dan berdiri dengan pedang dingin dan tipis di tangannya, menusuk ke dada Tang Ziyi. Tang Ziyi tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak bisa melihat apa-apa. Tepat saat pedang tipis hendak menembus dada Tang Ziyi, kultivator pendek di depannya tiba-tiba menghilang dan menghilang. Di belakang Tang Ziyi, pembudidaya pendek melompat dan menikam bagian belakang kepalanya dengan pisau tajam. Ini adalah salah satu kartu trufnya. Gambar sebelumnya hanya disulap oleh keterampilan rahasianya untuk mendistorsi kenyataan. Namun, tubuh aslinya bersembunyi di belakang dan melepaskan serangan fatal. Dengan keterampilan rahasia itu, dia tidak pernah gagal di 10 neraka absolut. Uff, darah berceceran di udara. Banyak pembudidaya melebarkan mata mereka dengan ekspresi beku. Sebelum bilah kultivator pendek itu bisa menusuk, Tang Ziyi tampaknya memiliki mata di belakangnya dan melemparkan tangannya ke belakang. Lengannya yang lebar dan lembut tiba-tiba diikat seperti batang besi, menghancurkan kepala kultivator pendek itu. Satu gerakan, kultivator pendek mati di tempat. Bab 1942, Suara Paus Abadi. Penerjemah, Lege. Sampai saat ini kultivasinya, ini adalah pertama kalinya Tang Ziyi mengalami kemunduran seperti itu di tangan seorang kultivator dari ranah kultivasi yang sama dan bahkan kehilangan harta dharma pribadinya. Meskipun dia tidak menunjukkannya, ada api di hatinya sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Kultivator pendek baru saja tiba dan kemarahan di hati Tang Ziyi meledak seketika, membunuhnya. Meskipun orang ini berspesialisasi dalam pembunuhan, dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Tang Ziyi. Sialan, ayo kita serang bersama. Tanda seru, bunuh dia. Meskipun kematian pembudidaya pendek mengejutkan pembudidaya di sekitarnya, semua orang menjadi tenang dengan cepat dengan tatapan ganas. Kebanyakan orang yang berani memasuki 10 neraka absolut tidak mudah dihadapi. Selanjutnya, kelompok mereka telah melalui banyak pertempuran berdarah di sepanjang jalan dan orang-orang yang tersisa semuanya adalah karakter yang kejam. Lebih dari 10 dewa hitam kelas 9 menyerang pada saat yang bersamaan. Harta dharma, kekuatan surgawi, seni abadi, dan keterampilan rahasia meledak dan merobek udara, menyelimuti Tang Ziyi secara instan. Tang Ziyi membuka mulutnya sedikit dan suara yang sangat tajam meledak dari kedalaman tenggorokannya dengan kekuatan penetrasi yang mengerikan. Ini adalah keterampilan rahasia domain suara yang telah dia kembangkan, suara paus abadi.
Keterampilan rahasia domain suara ini terinspirasi oleh paus abadi. Ketika dikultivasikan sampai batasnya, itu akan menjadi mencakup semua bahkan pada volume yang rendah. Sebelumnya di dalam gua, Tang Zi merilis suara paus abadi. Namun, saat Immortal Well Sound dirilis, itu ditekan oleh keterampilan rahasia Dragon Roar Suzimo dan tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Tapi sekarang, lusinan Dewa Hitam yang menyerang mengalami dampak dari suara paus abadi secara langsung. Baru sekarang teror dari keterampilan rahasia domain suara ini terungkap. Ah! Dewa Hitam kelas 9 di depan meringkuk dan menutupi telinga mereka dengan kedua tangan, mengungkapkan ekspresi sedih. Harta dharma mereka kehilangan kendali dan jatuh dari udara. Kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia mereka menghilang seketika dan tidak menimbulkan ancaman bagi Tang Zi. Tak lama, darah merembes keluar dari celah di antara jari-jari Dewa Hitam kelas 9. Suara paus abadi telah menembus gendang telinga mereka. Meskipun Dewa Hitam kelas 9 lainnya sedikit lebih jauh, mereka bergidik dan tampak linglung. Bagi orang lain, linglung seperti itu mungkin tidak seberapa. Namun, ada terlalu banyak hal yang bisa dilakukan Tang Zi. Tang Zi tanpa ekspresi saat dia melambaikan lengan baju ungunya dan menyapu beberapa Dewa Hitam kelas 9 di depannya. Uff, uff, uff. Lengan bajunya berubah dan berubah menjadi sangat tangguh secara instan, mengiris beberapa Dewa Hitam kelas 9 menjadi dua seperti dua pedang raksasa. Tang Zi tidak berhenti menyerang. Dalam sekejap, dia tiba di depan beberapa Dewa Hitam kelas 9 di kejauhan dan melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Beberapa Dewa Hitam kelas 9 baru saja tersadar dari pingsan mereka ketika mereka melihat dua pedang ungu menebas dengan kekuatan yang mendominasi. Tak satu pun dari mereka yang bisa bereaksi tepat waktu. Uff, uff, uff. Beberapa kepala besar terbang dengan mata melebar. Meskipun mereka sudah meninggalkan leher mereka, wajah mereka masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dalam sekejap mata, lusinan Dewa Hitam kelas 9 yang menyerang dibunuh oleh Tang Zi seperti sayuran, tidak ada yang selamat. Kali ini, bahkan Ying Fei terkejut dan tampak gugup, apalagi para pembudidaya lainnya. Tang Zi bahkan lebih merepotkan untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Bahkan jika dia menyerang, dia mungkin tidak cocok untuk orang ini. Tang Zi tanpa ekspresi. Setelah membunuh lebih dari 10 orang, kemarahan di hatinya sedikit mereda. Bahkan tanpa belati gelap, dia lebih dari cukup untuk membunuh seluruh kelompok lebih dari 100 orang. Tepat saat Tang Zi hendak menyerang, jantungnya berdetak kencang. Dia berbalik untuk melihat gua di belakangnya dan bibirnya melengkung seolah dia mengingat sesuatu. Membunuh Dewa Hitam di depannya akan menguntungkan orang yang tak tahu malu di dalam gua. Dia mungkin juga membuat mereka tetap hidup dan membiarkan mereka pergi ke gua untuk menimbulkan masalah bagi orang yang tidak tahu malu itu. Sebenarnya, Tang Zi juga mengetahuinya. Karena dia bisa membunuh mereka semua, orang di dalam gua pasti bisa melakukan hal yang sama. Namun, dia setidaknya bisa mengganggu orang itu dengan melakukan ini. Apakah kamu tidak ingin berkelahi dengan orang lain? Apakah kamu tidak suka bersembunyi? Mari kita lihat di mana Anda bisa bersembunyi sekarang karena orang-orang ini telah menjebak Anda di dalam gua. Pada pemikiran itu, suasana hati Tang Zi meningkat secara signifikan. Dia mengabaikan Dewa Hitam di sekitarnya dan melesat menuju celah di antara kerumunan. Teknik gerakan Tang Zi sangat cepat. Dewa Hitam di sekitarnya juga terpana oleh metodenya dan waspada. Dalam gangguan sesaat itu, Tang Zi berhasil menyerang. Bos, haruskah kita mengejar? Black Immortal menelan ludah dan bertanya ragu-ragu dengan ekspresi waspada. Sebenarnya, Ying Fei menghela nafas lega ketika dia melihat Tang Zi pergi. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan hanya mendengus dingin. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Aku akan mengampuni hidupnya untuk hari ini. Jika kita bertemu lagi, aku akan menekannya secara pribadi. Anda benar, bos. Banyak Dewa Hitam mengerti apa yang sedang terjadi tetapi mereka masih setuju secara lisan. Mari kita periksa gua itu. Ying Fei berkata dengan suara yang dalam, jika tidak ada masalah, mari kita istirahat dulu. Sebelum Tang Zi pergi, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat gua, menyebabkan Ying Fei merasa bingung. Di bawah pimpinan Ying Fei, semua orang menuju gua. Kediaman Tuan Kota. Banyak penguasa kota, dewa yang diagungkan, Dewa Jingyue yang sempurna dan Pangeran Yuan Zuo menyaksikan semuanya juga. Metode Tang Zi memang tidak lemah. Immortal Jingyue yang sempurna berkata, menurut pendapat saya, wanita ini sudah menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Penguasa kota-kota petir mutlak berkata,
sejak Tang Zi keluar dari gua, itu berarti Su Zimo harus mati. Dia tidak mati. Orang itu masih hidup. Tiba-tiba, Pangeran Yuan Zuo berbicara, kesadaran roh pada lencana berburunya belum terhapus. Liu Yu mengerutkan kening. Itu aneh. Tang Zi dan Su Zimo berada di gua begitu lama tetapi hasilnya belum diputuskan. Petik 2. Tang Zi terluka di gua. Perfected Immortal Jing Yue menyipitkan matanya sedikit. Ada bekas luka yang baru sembuh di lehernya. Gubernur Kabupaten, apakah Anda mengatakan bahwa Su Zimo dapat menyakiti Tang Zi? Liu Yu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak percaya. Itu tidak mungkin, kan? Kami telah melihat sendiri betapa kuatnya Tang Zi. Su Zimo itu terlihat sangat lemah, apa yang bisa dia lakukan? Betul sekali. Sampai sekarang, dia belum membunuh satu orang pun. Jelas bahwa dia pemalu dan lembut. Jika gubernur kabupaten tidak membawanya ke sini, dengan keberaniannya, dia mungkin tidak akan berani mengambil bagian dalam pertemuan berburu, kata tuan kota yang lain. City Lord of Absolute Thunder City mengangguk juga. Jika ini terus berlanjut, akan ada lebih sedikit dewa hitam di 10 neraka absolut. Pada akhirnya, bahkan jika orang itu bergerak, akan sulit baginya untuk memasuki peringkat berburu. Apakah saya salah? Pangeran Yuan Zuo bergumam dalam-dalam. Yang mulia, Ying Fei dan yang lainnya akan memasuki gua. Su Zimo tidak akan bisa bersembunyi kali ini dan pasti akan mati, haha. Liu Yu tertawa. Bab 1943, Orang Jujur. Penerjemah, Lege. Ying Fei memimpin semua orang ke dalam gua dan berhenti setelah beberapa langkah. Bos Ying, ada apa? Seorang immortal hitam bertanya. Seseorang di sini. Mata Ying Fei bersinar terang saat dia menatap kegelapan di depan dan berkata perlahan. Tanda seru. Hati banyak pembudidaya berdetak kencang dan mereka menjadi gugup dengan ekspresi waspada. Saat itu, sesosok perlahan muncul dari kedalaman kegelapan di depan. Berjalan perlahan, secara bertahap menjadi lebih jelas di bawah tatapan semua orang. Itu adalah pria dengan fitur halus. Jubah hijaunya tegak dan dia terlihat agak lemah. Jika dia memegang gulungan di tangannya, dia tidak akan terlihat berbeda dari seorang sarjana yang lemah. Kultivator berjubah hijau bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tampak tidak pada tempatnya di lingkungan yang kejam dan berdarah dari 10 neraka absolut. Banyak pembudidaya telah melalui banyak pertempuran berdarah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua tampak garang dan pria berjubah hijau itu benar-benar terlihat tidak berbahaya dibandingkan dengan mereka. Saraf tegang semua orang secara bertahap rileks. Ying Fei tidak ceroboh. Dia tahu betul bahwa siapapun yang bisa memasuki 10 neraka absolut bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Secara alami, dia tidak akan mudah tersihir oleh penampilan pembudidaya berjubah hijau ini. Kamu sendirian. Ying Fei mengangkat alisnya sedikit dan bertanya. Iya, kultivator berjubah hijau mengangguk. Banyak pembudidaya menghela nafas lega. Beberapa dewa hitam memiliki tatapan ganas dan tidak sabar untuk menyerang. Namun, Ying Fei tidak menurunkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, Tang Zi juga sendirian sebelumnya tetapi dia membunuh lebih dari 10 dari mereka dan pergi. Selanjutnya, Ying Fei memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Tang Zi baru saja meninggalkan gua dan pembudidaya berjubah hijau juga ada di sini, bagaimana dia tidak mati? Bagaimana saya harus memanggil Anda? Ying Fei bertanya. Saya Su Zimo, jawab kultivator berjubah hijau. Apa yang kamu lakukan di gua ini? Ying Fei terus bertanya dengan tatapan cerah. Su Zimo berkata, ada niat membunuh di mana-mana di luar. Saya menemukan tempat ini secara tidak sengaja dan bersembunyi di sini. Karena kalian ada di sini, aku akan pergi sekarang dan membiarkan kalian memiliki gua ini. Sebenarnya, Su Zimo samar-samar bisa menebak niat Tang Zi. Namun, dia tidak ingin melawan orang-orang ini dan menuruti keinginan Tuan Kota dan Dewa Agung di luar. Dengan mengatakan itu, Su Zimo keluar dari gua. Ini memang di luar harapan Ying Fei. Kultivator di depannya tampak sangat pengecut dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Apakah dia terlalu banyak berpikir? Beberapa dewa hitam di samping tidak bisa tidak melihat Ying Fei berulang kali dengan ekspresi bertanya. Selama Ying Fei mengangguk, mereka akan menyerang. Saat Su Zimo hendak melewati banyak dewa hitam, Ying Fei tiba-tiba berteriak, tunggu. Beberapa dewa hitam bergerak dan memblokir di depan Su Zimo dengan ekspresi tidak ramah dan tatapan ganas. Su Zimo berhenti di jalurnya dan berbalik. Dia memandang Ying Fei dan bertanya dengan senyum palsu, rekan Taois, apakah ada hal lain? Keluarkan lencana berburumu dan biarkan aku melihatnya.
Kata Ying Fei acuh tak acuh. Dalam keadaan normal, lencana berburu sangat penting di 10 neraka absolut. Itu terkait dengan peringkat akhir dari peringkat berburu dan tidak dapat ditunjukkan kepada orang luar dengan santai. Namun, Su Zimo tidak peduli dengan peringkat berburu atau lencana berburu. Ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan lencana berburu dari tas penyimpanannya. Ying Fei dapat dengan jelas melihat bahwa nama yang tertulis di lencana berburu memang Su Zimo. Dengan kata lain, orang ini tidak berbohong. Namun, sisi lain dari lencana berburu itu kosong. Di 10 neraka absolut, jumlah di sisi lain lencana berburu akan sesuai dengan jumlah pembudidaya yang terbunuh. Misalnya, lencana berburu Ying Fei menampilkan angka 273. Ini membuktikan bahwa dia telah membunuh 273 orang secara pribadi. Namun, fakta bahwa lencana berburu kosong berarti bahwa orang ini tidak membunuh siapapun sejak dia memasuki 10 neraka mutlak. Dari apa yang dikatakan orang itu sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dia adalah orang yang pengecut dan jujur. Saat itulah Ying Fei benar-benar lega. Dia memelototi Su Zimo dengan niat jahat dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu di sini di Hunting Meat jika kamu sangat pemalu?" Su Zimo juga tersenyum. "Aku dibawa dengan paksa ke sini." Hahaha. Ying Fei tidak bisa menahan tawa. Dewa hitam di sekitarnya juga tertawa terbahak-bahak. Kilatan dingin melintas di mata Ying Fei saat dia sedikit mengangguk. Seorang dewa hitam dengan wajah bopeng yang berdiri di belakang Su Zimo mengerti dan tiba-tiba menyerang dengan ekspresi membunuh. Dia mengangkat pedangnya dan menebas leher Su Zimo. Serangan Black Immortal yang bopeng berada di titik buta Su Zimo tanpa peringatan. Tebasan itu hampir pasti. Semua orang hampir bisa melihat adegan berdarah dari mayat pria berjubah hijau yang dipenggal kepalanya. Astaga, pedang itu merobek udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, tebasannya meleset. Black Immortal yang bopeng mengerahkan seluruh kekuatannya dan meleset. Dia tidak punya waktu untuk menarik kembali kekuatannya dan terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Ying Fei mengerutkan kening. Semua orang juga terkejut. Pria berjubah hijau itu tidak mati. Faktanya, tidak ada yang memperhatikan bagaimana pembudidaya berjubah hijau menghindari tebasan fatal itu. Seseorang tertawa terbahak-bahak. "Pokisu, kamu sangat tidak berguna bahkan ketika kamu diberi kesempatan. Biarkan aku yang melakukannya." Dalam kegelapan, Su Zimo tidak lagi memiliki senyum di wajahnya dan ekspresinya benar-benar gelap. Memang, dia tidak mau bertarung melawan Dewa Hitam di 10 neraka absolut. Itu karena menurutnya, Dewa Hitam ini adalah orang-orang menyedihkan yang dikendalikan dan dimanipulasi oleh orang lain, banyak dari mereka tidak punya pilihan. Namun, itu tidak berarti bahwa dia akan terus bertahan. "Mengapa kau tidak membiarkanku pergi?" Su Zimo menatap Ying Fei yang tidak jauh dan bertanya perlahan. Ying Fei tersenyum. "Mengingat karaktermu, bahkan jika kamu meninggalkan tempat ini, kamu tidak akan bisa bertahan lebih dari setengah hari. Mengapa Anda tidak tinggal di sini dan menjadi nomor di lencana berburu kami?" "Baiklah, aku tidak akan pergi kalau begitu." Su Zimo tiba-tiba berkata. Orang bijak mengenali keadaan mereka. Ying Fei bertepuk tangan dan tersenyum. Ekspresi Su Zimo tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang, aku akan memberi kalian kesempatan. Tersesat dari sini." "Hah? Apa katamu?" Ying Fei memiliki ekspresi aneh dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Black Immortal yang bopeng sudah sangat marah setelah kegagalannya sebelumnya. Sekarang, dia tidak bisa lagi menahannya dan mengutuk, "Brengsek, kamu hanya selamat karena kamu bersembunyi di gua ini dengan pengecut sepanjang waktu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu kuat?" Sebelum kalimatnya selesai, Black Immortal yang bopeng menyerang sekali lagi. "Mati!" Black Immortal yang bopeng itu marah dan menyalurkan esens spiritnya. Dia menyulap kekuatan suci yang lebih rendah dengan satu tangan dan mengangkat pedangnya dengan tangan lainnya, menebas kepala Su Zimo. Saat kekuatan sucinya yang lebih rendah terbentuk, dia merasakan bayangan hijau melintas di depannya. Jari ramping mendekat di garis pandangnya tetapi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Sangat cepat, pikiran terakhir melintas di benak Black Immortal yang bopeng. Saat berikutnya, dia merasakan sakit yang tajam pada gelabelannya dan roh esensinya menghilang, kehilangan kesadaran. Black Immortal yang bopeng jatuh ke tanah dan sebuah lubang muncul di gelabelannya dengan darah segar mengalir. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati. Semua orang gempar. Bab 1944, Kekalahan Lengkap. Penerjemah, Lege. Tidak ada yang menyangka pria berjubah hijau yang tampaknya lemah ini tiba-tiba menyerang.
Yang lebih menakutkan adalah bahwa orang ini tidak menggunakan keterampilan rahasia apapun dan hanya mengulurkan jari untuk menembus tengkorak Black Immortal yang bopeng. Hanya diperlukan satu serangan jari. Bunuh dia. Semua orang bereaksi dengan cepat dan meraung. Tanda seru tanda seru. Sebelumnya, orang-orang ini dikejutkan oleh metode Tang Ziyi. Mereka marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan frustrasi mereka. Tidak peduli seberapa kuat sarjana berjubah hijau ini, dapatkah dia dibandingkan dengan wanita itu sebelumnya? Semua orang memanggil harta dharma mereka dan menyalurkan seni abadi mereka untuk menyingkat keterampilan rahasia. Mereka menyerang satu demi satu, membentuk gelombang deras yang melonjak. Seketika, seluruh gua dipenuhi dengan cahaya gemerlap dan esens ki melonjak. Dengan ekspresi tenang, Su Zimo bergerak dan melewati celah antara banyak harta dharma dan kekuatan suci dengan mudah. Piak. Su Zimo tiba di depan Immortal Hitam kelas 9 dan mengulurkan telapak tangannya, menamparkan yang terakhir di kepala sebelum melayang pergi tanpa henti. Tatapan Black Immortal Grade 9 kusam dan ekspresinya gelap. Pikirannya sudah dihancurkan oleh Su Zimo dan roh esensinya dihancurkan saat dia jatuh. Bang! Dalam sekejap, Su Zimo menyerbu ke dalam pelukan seseorang. The Black Immortal tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan dikirim terbang seketika. Saat dia di udara, dia meledak berkeping-keping karena dia tidak bisa menahan kekuatan yang luar biasa. Su Zimo meninju Black Immortal di dada. Awalnya, Black Immortal mengenakan baju besi baja yang kebal. Namun, armor itu hancur oleh pukulan itu dan sebuah lubang berdarah muncul di dadanya dengan jantungnya hancur. Su Zimo memutar dan berbalik di antara kerumunan. Jari-jarinya, cakarnya, tinjunya, telapak tangannya, lengannya, sikunya, bahunya, kakinya, lututnya dan kakinya semuanya adalah senjata pembunuh. Dia mengolah mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan memiliki pengalaman bertahun-tahun di daratan Tianhuang. Dia telah lama mengasah teknik pertarungan jarak dekat yang menakutkan. Setelah naik ke dunia atas, Su Zimo bertarung melawan Dewa Surga dan Dewa Sempurna di Jurang Bintang Neraka Naga dengan bantuan mayat Raja Naga. Setelah pertempuran itu, Su Zimo menggabungkan banyak teknik pertarungan jarak dekat dari ras naga ke dalam tubuhnya, membentuk teknik membunuh yang cocok untuk tubuh sejati teratai hijau. Pada saat itu, bahkan tanpa menggunakan harta atau senjata dharma, Su Zimo adalah senjata humanoid yang tak terhentikan dengan tubuh sejati teratai hijau miliknya. Hanya dalam selusin napas, lebih dari 20 dewa hitam mati di tempat. Ying Fei sangat marah. Tidak mudah baginya untuk mengumpulkan orang-orang ini di 10 neraka mutlak. Bahkan melawan pengejaran Earth Demons di sepanjang jalan, kerugiannya tidak sebesar ini. Memikirkan bahwa seorang sarjana yang lemah akan membunuh begitu banyak orang di gua ini. Kamu memiliki keinginan kematian. Dalam kemarahannya, Ying Fei menyerang. Sebelum memasuki 10 neraka mutlak, Ying Fei telah lama mengingat para pembudidaya yang merepotkan seperti Li Tian dan Tang Ziyi dan mencoba yang terbaik untuk menghindari pertempuran dengan mereka. Dia belum pernah mendengar tentang Su Zimo. Menurutnya, ada batas seberapa kuat Su Zimo. Ying Fei sangat cepat dan tiba di depan Su Zimo, meraih kepala Su Zimo dengan kedua tangan. Tangannya bersinar dengan kilatan dingin. Dia mengenakan sepasang sarung tangan yang terbuat dari cakar elang abadi, itu adalah harta dharma tingkat hitam yang sempurna. Setiap kuku dari sarung tangan itu setajam cakar elang dan bisa mencabik-cabik harimau dan macan tutul. Ying Fei percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat tubuh Su Zimo, dia tidak akan mampu bertahan melawan cakar elangnya. Waktu yang tepat, aku akan mencarimu. Mencibir dengan dingin, Su Zimo tidak mengelak atau menghindari cakar elang yang turun dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Anda ingin mengambil cakar elang saya langsung dengan tubuh Anda. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Mata Ying Fei bersinar dengan ganas. Bang! Cakar elang bertabrakan dengan telapak tangan Su Zimo dan mengerahkan kekuatan pada saat yang sama. Tiba-tiba, ekspresi Ying Fei berubah drastis. Cakar elang yang tajam tidak bisa menembus daging Su Zimo. Tidak hanya itu, telapak tangan pihak lain seperti sepasang penjepit besi yang melepaskan kekuatan mengerikan yang menghantam sarung tangan cakar elangnya. Berderak, berderak, suara menggelegar datang dari sarung tangan cakar elangnya. Mata Ying Fei melebar. Tepat di depannya, sarung tangan cakar elang secara bertahap berubah bentuk oleh telapak tangan Su Zimo. Dia merasakan sakit yang tajam di tinjunya juga. Retakan. Suara memekakkan telinga bergema. Sarung tangan cakar elang dihancurkan oleh Su Zimo. Tinju Ying Fei meledak menjadi kabut darah bersama dengan sarung tangan. Saat ini, tubuh sejati teratai hijau tak kenal takut bahkan melawan harta dharma tingkat hitam bawaan.
Ah! Ying Fei mengeluarkan tangisan tragis dan wajahnya menjadi pucat. Dia terhuyung mundur dan melarikan diri dari gua tanpa ragu-ragu, mengabaikan luka serius di tangannya. Sepasang sayap elang raksasa muncul di belakang Ying Fei dan dia melesat menuju pintu masuk gua. Meskipun dia cepat, Su Zimo bahkan lebih cepat. Cahaya emas tanpa batas, kaki surgawi, dan sayap etiril meledak pada saat yang bersamaan. Hampir dalam sekejap mata, Su Zimo mengejar Ying Fei dan menghancurkan kepalanya dengan Great Chaos Essence Palm. Tidak dapat bertahan dari luka parahnya, Ying Fei meninggal di tempat. Awalnya, lusinan Dewa Hitam yang tersisa ingin bergabung dan terus menyerang. Namun, semua orang ketakutan saat melihat itu. Ying Fei adalah salah satu ahli top dari 10 neraka absolut. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memerintah mereka. Namun, Ying Fei tidak bisa bertahan 3 ronde melawan pria berjubah hijau itu. Yang lebih menakutkan adalah cakar elang Ying Fei dihancurkan oleh orang ini. Kekuatan dan metodenya telah melampaui imajinasi banyak pembudidaya. Ini adalah seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada Tang Ziyi. Melarikan diri. Puluhan dewa hitam yang tersisa tersebar dalam kekalahan. Pada saat yang sama, di kediaman Tuan Kota. Tiba-tiba, Pangeran Yuan Zuo berkata, Ying Fei sudah mati. Banyak City Lord dan Exalted Immortals mengungkapkan ekspresi bingung. Saat dia mengatakan itu, nama ke-8 di peringkat berburu, Ying Fei, memudar secara bertahap sampai menghilang. Immortal Jing Yue yang sempurna tersenyum. Menarik. Tak lama, puluhan dewa hitam melarikan diri dari gua. Mereka semua masih shock, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Dewa hitam bergegas dan melarikan diri ke segala arah tanpa berbalik, menghilang ke hutan di sekitarnya tak lama. Tidak ada lagi orang di dalam gua. Su Zimo itu masih hidup. Penguasa kota-kota petir absolut terkejut. Pangeran Yuan Zuo mengangguk dan mengusap dagunya, menatap gua dengan berpikir keras. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi dan berapa banyak kejutan yang bisa kamu berikan padaku. Dia semakin ingin tahu tentang Su Zimo. Immortal Jing Yue yang sempurna menebak niat Pangeran Yuan Zuo dan berbisik, Yang mulia, haruskah saya melakukan perjalanan secara pribadi untuk membawa Su Zimo keluar? Tidak perlu. Pangeran Yuan Zuo mengibaskannya. Selama dia berada di 10 neraka absolut, dia tidak akan bisa lepas dari kendaliku. Bab 1945, Formasi Angin Melolong. Penerjemah, Lege. Di dalam gua, Su Zimo tidak mengejar para dewa hitam yang tersisa. Sebaliknya, dia merapikan medan perang. Tidak ada harta di tas penyimpanan dewa hitam. Sebagian besar dari mereka adalah ramuan yang dapat memulihkan esens Qi dan Su Zimo mengumpulkannya dengan santai. Su Zimo memperhatikan sesuatu yang lain. Nama-nama yang terukir di lencana berburu dari Dewa Hitam yang mati sudah menghilang. Tanda seru. Di sisi kosong dari lencana berburunya, sebuah angka muncul, 29. Ini berarti dia baru saja membunuh 29 orang. Su Zimo merasa ada yang aneh dengan lencana berburu. Namun, dia tidak bisa membuangnya begitu saja. Itu karena di 10 neraka mutlak, peringkat berburu akan merasakannya dan menghukum siapapun yang kehilangan lencana berburu mereka. Su Zimo tidak ingin menarik perhatian. Jika dia ingin menuju ke formasi 10 absolut, dia harus mencoba yang terbaik untuk menghindari pengawasan mata meraj di luar. Jika Tuan Kota dan Dewa Mulia dari kediaman Tuan Kota melihatnya mendekati formasi 10 absolut, mereka mungkin akan waspada dan mengubah situasi. Su Zimo bahkan belum pernah melihat 10 formasi absolut sebelumnya. Karena itu, dia hanya bisa membayangkan dan tidak bisa memikirkan solusi apapun. Saat ini, langkah pertamanya adalah menghindari pengawasan mata meraj dan menuju ke 10 formasi absolut. Sesampainya di pintu masuk gua, Su Zimo merasakan sejenak sebelum mundur dengan ekspresi muram. Sebelum dia meninggalkan gua, dia sudah merasakan mata-mata merajai. Ini berarti seseorang sedang mengawasinya dari kediaman Tuan Kota. Saya telah menjadi sasaran. Mata Su Zimo berkedip dalam pemikiran yang mendalam. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di kediaman Tuan Kota, dia samar-samar bisa menebak bahwa serangannya sebelumnya kemungkinan besar telah menarik perhatian orang lain. Su Zimo tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia kembali ke gua dan memeriksanya dengan cermat. Hanya ada satu pintu masuk untuk meninggalkan tempat ini. Lebih jauh lagi, gunung-gunung di dunia atas itu keras dan tanahnya kokoh, bahkan kekuatannya tidak bisa menggoyahkannya. Bahkan jika dia bisa menembus lubang, itu akan menyebabkan keributan yang lebih besar dan dia tidak akan bisa menghindari pengawasan mata meraj. Setelah merenung lama,
Su Zimo mengambil posisi lotus dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia sudah memikirkan solusi. Namun, dia harus menunggu kesempatan bagus. Seiring waktu berlalu perlahan, pembantaian di luar semakin intensif dan bau darah semakin menyengat. Su Zimo duduk dengan tenang di dalam gua, seolah-olah dia tidak berniat untuk pergi. Seperti yang dia duga, di kediaman Tuan Kota, Pangeran Yuan Zuo dan Immortal Sempurna Jing Yue bukan satu-satunya, Tuan Kota dan Dewa Agung lainnya telah memperhatikannya. Namun, seiring berjalannya waktu, semua orang secara bertahap menjadi tidak sabar. Pertempuran itu intens di tempat lain dan di sini sepi. Semua orang hanya bisa melihat lubang hitam pekat tanpa satu bayangan pun. Setelah waktu yang lama, seseorang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Banyak tuan kota dan dewa yang dimuliakan mengalihkan perhatian mereka ke pembudidaya lainnya. Satu malam berlalu, Pangeran Yuan Zuo juga mulai lelah. Tidak peduli seberapa tertarik dan penasarannya dia terhadap Su Zimo, tidak mungkin dia bisa terus menonton. Apa yang orang itu coba lakukan dengan bersembunyi di gua ini begitu lama? Pangeran Yuan Zuo mendengus dingin. Immortal Jing Yue yang sempurna berkata, "Yang mulia, kami tidak perlu mengawasi tempat ini. Ini akan baik-baik saja selama kita melihatnya sesekali. Selanjutnya, jika orang itu meninggalkan gua, dia tidak akan bisa bersembunyi dari merajai." Pangeran Yuan Zuo mengangguk. Saat mereka berdua berbicara, seekor semut kecil merangkak perlahan di lumpur gua dan pergi. Secara alami, semut juga diawasi oleh merajai. Namun, ada pertempuran berdarah di mana-mana di 10 neraka mutlak, siapa yang akan memperhatikan semut yang seperti debu? Bahkan jika ada yang melihatnya, mereka tidak akan mengingatnya. Semut merangkak perlahan dan tak lama kemudian, ia tiba di bawah pohon tua. Sosoknya yang mungil bersembunyi di bawah daun yang layu. Tiba-tiba, kekuatan suci terpancar dari semut. Segera setelah itu, daun layu terbuka dan semut menghilang. Sebagai gantinya ada kupu-kupu seukuran telapak tangan bayi yang terbang ke arah formasi 10 absolut. 10 neraka absolut membentuk ruang tersendiri dengan banyak makhluk hidup. Kupu-kupu ini hanya yang paling umum di 10 neraka absolut. Namun, baik itu semut di awal atau kupu-kupu di belakang, mereka semua disulap oleh Su Zimo menggunakan kekuatan sucinya yang lebih besar, 72 transformasi. 36 transformasi adalah kekuatan surgawi yang lebih rendah dan hanya bisa menyulap pasir, kerikil, dan lumpur tanpa tanda-tanda kehidupan. 72 transformasi adalah kekuatan surgawi yang lebih besar dan dapat berubah menjadi bunga, pohon, burung, dan binatang buas. Kembali ke medan perang kuno di daratan Tianhuang, Su Zimo memahami banyak kekuatan surgawi yang lebih kecil dan lebih besar. 36 transformasi dan 72 transformasi ada di antara mereka. Meskipun Su Zimo adalah immortal hitam kelas 9, budidaya essence spiritnya telah lama menembus dari alam Black Essence ke alam bumi. Bahkan tanpa menggunakan Divine Power bawaan dari Six Gading Divine Elephant, dia bisa melepaskan Divine Power yang lebih besar. Tentu saja, karena hati-hati, Su Zimo sengaja menghabiskan sepanjang malam di gua. Dia menunggu banyak Dewa Agung dan Tuan Kota kediaman Tuan Kota Abis sebelum melepaskan 72 transformasi dan berubah menjadi semut kecil untuk pergi. Setelah meninggalkan jangkauan gua, dia berubah menjadi kupu-kupu untuk meningkatkan kecepatannya dan terbang menuju formasi 10 absolut. Semuanya terjadi tepat di depan merajai. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Su Zimo dapat melepaskan kekuatan surgawi yang lebih besar, 72 transformasi, berubah menjadi makhluk hidup lain dan meninggalkan gua tepat di bawah hidung mereka. Bahkan dengan 72 transformasi, Su Zimo tidak berani menjelma menjadi makhluk hidup dengan target besar agar tidak menarik perhatian. Dia terus maju dan menghindari beberapa pembudidaya dan iblis bumi dengan persepsi rohnya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia tiba di tempat tujuannya. Itu adalah hutan tak berujung dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi yang rimbun. Namun, tanah terlarang raksasa muncul di tengah hutan dengan aura menakutkan yang tidak berani didekati oleh makhluk hidup. Pada pandangan pertama, tanah terlarang tampak kosong. Namun, Su Zimo sudah melihat beberapa jejak formasi susunan di tanah terlarang. Ini adalah pusat dari 10 neraka absolut, 10 formasi absolut. Su Zimo tidak berani mendekat. Hanya dengan berlama-lama di tepi, dia sudah bisa merasakan aura menakutkan yang dilepaskan oleh 10 formasi absolut. Dia mempertahankan bentuk kupu-kupunya saat dia mengamati jejak dari 10 formasi absolut dengan ama. Namun, setelah melihatnya selama 1 jam, dia merasakan sakit kepala yang membelah dan tidak tahu apa-apa.
Itu terlalu rumit. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi satu formasi abadi, apalagi 10. Merenung sejenak, Su Zimo mengeluarkan harta dharma tingkat hitam tertinggi dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke tanah terlarang di depan. Tiba-tiba, embusan angin liar melolong di atas tanah terlarang yang awalnya kosong. Tepat di depan Su Zimo, angin hitam raksasa naik dari tanah dan melahap harta dharma tingkat hitam tertinggi secara instan. Dalam sekejap mata, angin hitam menghilang. Adapun harta dharma tingkat hitam tertinggi, itu berubah menjadi abu oleh angin hitam dan melayang ke bawah. Jika dia tidak salah, area di depan seharusnya adalah formasi angin melolong. Setelah merenung sejenak, Su Zimo mengeluarkan harta dharma tingkat bumi yang dia ambil di jurang Dragon Abyss Star dan melemparkannya ke formasi angin melolong. Angin hitam lainnya melahap harta dharma tingkat bumi. Dalam waktu kurang dari satu napas, angin hitam menghilang dan harta dharma tingkat bumi telah hancur menjadi tumpukan potongan logam redup yang jatuh ke tanah. Su Zimo diam-diam khawatir. Berdasarkan kekuatan formasi angin melolong, tubuh sejati teratai hijau miliknya kemungkinan besar akan dihancurkan dengan dagingnya terpisah dalam satu nafas.